Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 12210521182. Saya berasal dari kelas PMT 4A, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang sejarah Islam di Brunei Darussalam. Yang pertama adalah sejarah. Sebuah teori mengusulkan bahwa asal nama Brunei berasal dari kata Barunah yang memiliki akar dalam sejarah yang menceritakan kedatangan rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin oleh Patih Berbai. Mereka melakukan perjalanan ke sungai Brunei dengan tujuan mencari tempat yang cocok untuk mendirikan sebuah negeri baru. Setelah menemukan kawasan yang memiliki lokasi strategis, dikelilingi oleh bukit dan sungai, serta kaya akan sumber daya ikan yang melimpah, mereka menyampaikan bahwa tempat itu sangat baik dan sesuai dengan keinginan mereka untuk mendirikan sebuah negeri. Kerajaan Brunei telah ada setidaknya sejak abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Kerajaan ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad ke-7 dan kemudian dijajah lagi oleh Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, Brunei berdiri sendiri dan bahkan kerajaan Brunei mencapai kejayaannya dari abad ke-15 sampai ke abad 17. Kekuasaannya mencapai seluruh Pulau Kalimantan dan Kepulauan Filipina. Kejayaan ini dicapainya terutama pada masa pemerintahan Sultan kelima Bolkiah yang berkuasa pada tahun 1473 sampai 1521. Dalam berbagai literatur yang ada, ditemukan informasi bahwa usia Brunei sebagai negara yang berdiri sendiri masih muda, yaitu karena masih berusia 20 tahun. Negara ini memproklamirkan kemerdekaannya tepat pada 1 Januari 1984. Jadi, praktis bahwa usia kemerdekaan Brunei sampai memasuki tahun 2007 ini baru 23 tahun. Selanjutnya adalah kedatangan Islam di Brunei. Para sultan menggunakan kekuasaan politik dan pengaruh mereka untuk mempromosikan dan melindungi Islam. Mereka mendirikan masjid-masjid, madrasah, memberikan dukungan kepada ulama-ulama, dan memperkenalkan hukum-hukum Islam sebagai bagian dari sistem pemerintahan mereka. Dengan demikian, Islam menjadi agama resmi negara dan menjadi faktor penentu dalam kehidupan masyarakat Brunei. Penerimaan Islam oleh masyarakat Brunei terjadi secara bertahap dan membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai Islam mempengaruhi kehidupan sehari-hari, budaya, dan tradisi masyarakat Brunei. Menurut Aziumardi Azra, pada tahun 977, Kerajaan Brunei mengutus seorang pedagang muslim bernama P.U. Ali ke istana Cina. Nama sebenarnya adalah Abu Ali. Pada tahun yang sama, 3 duta lagi dikirim ke istana Sung. Salah satunya adalah seorang bernama Abu Abdullah. Dari namanya saja terlihat bahwa kedua orang yang diutus tersebut. Perkembangan Islam di Brunei berdasarkan pada pola top-down. Pola top-down ini adalah pola penerimaan Islam oleh masyarakat elit, penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang kepada masyarakat bawah. Di samping top-down, ada juga yang disebut dengan bottom-up, yakni Islam oleh masyarakat lapisan bawah terlebih dahulu, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Oleh karena itu, pola top-down ini yang menjadi pola Islamisasi di Brunei. Praktis agama Islam di Brunei cepat karena masyarakatnya sangat patuh terhadap raja-raja mereka.
Apalagi sejarah mencatat bahwa raja-raja Brunei sejak turun-temurun adalah kerajaan Islam. Adapun Raja Brunei pertama yang memerintah sejak resmi didirikannya dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan adalah Sultan Muhammad Shah pada tahun 1383 sampai 1402. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran Islam di Brunei Darussalam. Yang pertama adalah kedatangan pedagang dan ulama. Kedatangan pedagang dan ulama ke Brunei merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pedagang Islam membawa ajaran agama Islam saat berdagang di wilayah ini. Sementara, ulama datang untuk menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Yang kedua adalah Kesultanan Brunei. Kesultanan Brunei memberikan perlindungan dan dukungan kepada ulama dan cendekiawan Islam, serta memfasilitasi pendirian masjid, surau, dan institusi pendidikan agama. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyebaran dan perkembangan Islam di Brunei. Yang ketiga adalah pengaruh budaya Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa utama di Brunei dan menjadi media komunikasi utama dalam penyebaran ajaran Islam. Kitab-kitab keagamaan dalam bahasa Melayu digunakan untuk pendidikan agama dan dakwah. Yang keempat adalah pendidikan dan dakwah. Institusi pendidikan agama seperti sekolah, pondok pesantren, dan pusat pembelajaran Islam memainkan peran sentral dalam menyebarkan pengetahuan agama Islam di kalangan masyarakat Brunei. Melalui pendidikan formal dan informal, masyarakat belajar tentang ajaran Islam, praktek keagamaan, dan nilai-nilai Islam yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Adapun manfaat pembelajaran Islam dalam pendidikan di Brunei Darussalam. Yang pertama adalah Islam mendorong pembentukan karakter yang kuat dan moral yang baik. Dalam konteks pendidikan, hal ini menciptakan lingkungan belajar yang didasarkan pada nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Siswa diajarkan untuk menjadi individu yang bermoral, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kedua adalah Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, ini berarti memberikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan bagi semua warga negara tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang mereka. Yang ketiga adalah Islam memberikan penekanan pada pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk pemberdayaan individu. Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki setiap individu. Selanjutnya adalah Islam menghargai ilmu pengetahuan dan penelitian yang berkelanjutan. Dalam pendidikan, ini berarti mendorong siswa untuk memiliki semangat pembelajaran dan rasa ingin tahu yang tinggi, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis dari siswa.